Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, di hari yang ke-12 ini insyaallah kita sama-sama mendalami surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami ini makhluk yang bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safatut Tafasir menjelaskan munasabah atau kesesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma imtanna ta'ala 'alal ibadi bi ni'matil khalqi wal ijadi annahu sakhkhara lahum ma fil ardi jami'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hambanya nikmat penciptaan dan pengadaan, lalu Allah mendudukkan bagi mereka apa yang ada di bumi ini semuanya. Wa akhrajahum minal adami ilal wujud atba'a dzalika bi bad'i khalqihim. Dan mengeluarkan mereka dari ketiadaan menjadi wujud, kemudian Allah melanjutkan dengan permulaan penciptaan mereka. Imtanna alaihim bitashrifi abihim wa takrimih bija'alihi khalifah wa iskanihi darul karamah wa isjadil malaikah ta'ziman li sya'nih. Allah juga menganugerahkan atas mereka kemuliaan ayah mereka, menjadikannya sebagai khalifah, menempatkannya di tempat yang penuh dengan kemuliaan, dan bersujudnya para malaikat kepada Adam merupakan bentuk rasa hormat kedudukannya. Kemudian qauluhu ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikah. Idh wa idha harfa tauqid. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa idh, kata idh dan idha itu adalah huruf yang menunjukkan waktu. Fa idh lil madhi, idh adalah untuk keterangan di masa yang lampau. Wa idza lil mustaqbal, dan idza itu adalah untuk keadaan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, jadi bahwa id itu adalah untuk menyatakan suatu peristiwa pasti di masa yang lalu. Ya, dimaknai bahasa kitanya adalah ingatlah ketika. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Kemudian firman Allah yang lain ini sama di dalam suratul Baqarah, wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, menyelamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun. Kemudian firman Allah yang lain, wa idhistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memintakan air untuk kaumnya, dan seterusnya. Jadi idh menunjukkan kepastian di masa yang lalu. Sementara idza adalah menyatakan peristiwa kepastian di masa yang akan datang.
yang biasanya diterjemahkan dengan kata apabila, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini akan datang, tapi pasti bagi orang yang beriman. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat. Kemudian yang kita sering dengar juga, idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun, apabila ruh itu telah sampai ke tenggorokan dan pada saat itu kalian menyaksikan. Ini tentang kematian, ya. Kematian pasti akan terjadi, kematian pasti akan terjadi. Jadi suatu peristiwa, peristiwa yang akan datang dan pasti. Dan hadirin rahimakumullah, sungguh ini sudah lebih dari cukup bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena kata-kata seperti ini tidak mungkin dilafalkan oleh manusia. Sebab manusia tidak bisa mengatakan sesuatu yang akan datang dan pasti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian lafaz, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Ja'ilun huna bima'na khaliqun. Ya, ja'ilun di sini maknanya adalah menciptakan. Wal ardu qila innaha Makkah. Dan yang disebut dengan ardu atau bumi di sini adalah dikatakan Makkah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duhiyatil ardu min Makkata, bahwa bumi ini dibentangkan dari Makkah. Walizalika summiyat ummul qura. Oleh karena itu, Makkah ini kemudian dikenal dengan istilah ummul qura, ibu dari kota yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'na bil khalifati huna fi qauli Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas wa jami' ahli ta'wil. Makna dari khalifah di sini menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta ahli tafsir yang lainnya adalah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Wa huwa khalifatullahi fi imdai ahkamihi wa awamirihi. Dan dia Nabi Adam alaihissalam adalah khalifah Allah dalam menjalankan hukum-hukum Allah serta perintah-perintahnya. Li'annahu awalu rasulin ilal ardi, karena dia Nabi Adam adalah rasul yang pertama di muka bumi ini. Sebagaimana diriwayatkan hadis dari Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah, ya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anabiyyan kana mursalan, apakah Nabi Adam itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Wa yuqal, kemudian dikatakan, liman kana rasulan walam yakun fil ardi ahadun. Bagaimana mungkin dikatakan rasul sementara di muka bumi ini belum ada makhluk? Faqalu, maka dikatakan atau berkata, kana rasulan ila waladi. Dia Nabi Adam itu adalah rasul untuk anak cucunya. Wa kanu arba'ina waladan fi 20 batnan. Dikatakan bahwa Nabi Adam ini memiliki 40 anak dalam 20 kali kelahiran. Fi kulli batnin zakarun wa unsa. Dan setiap kali kehamilan, setiap kali kelahiran itu kembar. Kembarnya apa? Laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Watawaladu hatta kasuru, dan teruslah beranak pinang, ya, terus beranak sampai keturunannya banyak. Kama qala ta'ala fi Qur'anil Karim, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang pertama, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari satu orang dan menciptakan darinya itu pasangannya Siti Hawa,
dan melahirkan dari keduanya itu keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala 'alaihim tahrimal maitati waddami walahmil khinzir. Kemudian diturunkan syariat untuk Nabi Adam alaihissalam ini apa? Yakni diharamkannya untuk mereka bangkai, darah, dan memakan daging babi. Wa asyatis ami'atin wa thalathina sanah, dan mereka hidup selama 930 tahun. Wa hakadza dzakara ahlu Taurat, sebagaimana ini disampaikan oleh para ulama ahlu Taurat. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabiullah Adam alaihissalam di antara makhluk-makhluk yang lain. Nabi Adam alaihissalam diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan juga tanggung jawab bagi kita, yakni menjalankan aturan-aturan Allah di muka bumi ini, sebagaimana Nabi Adam diutus di bumi untuk menjalankan aturannya. Wa huwa khalifatullahi fi imdai ahkamihi wa awamirihi, bahwa dia Nabi Adam sebagai khalifah Allah untuk menjalankan hukum-hukumnya dan aturan-aturannya. Demikian untuk bagian yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.